Kita kembali kepada channel Salam Jancuk. Kalau melihat hari-hari ini sungguh, kalau aku lihat sih sungguh lucu ya, kayak orang dagelan gitulah intinya, kayak gitu. Kenapa? Hal yang seharusnya kita itu dengan setiap masalah demi masalah, semakin hari semakin dewasa, semakin kita berpikir bijak, dan semakin kita itu tambah banyak wawasan. Tetapi kalau melihat berita-berita hari ini, kita itu seolah-olah kayak jadi orang bodoh. Kita menjadi seorang yang tidak pernah belajar, nggak pernah sekolah. Karena begini, salah satu contoh yang terjadi hari-hari ini yang lagi viral, baik di berita, baik di YouTube, di media sosial yang lain, tentang Presiden Macron ya, menghina Nabi Muhammad SAW yang menjadi junjungan yang dimuliakan oleh umat Islam sedunia. Di dalam hal ini, semua orang tidak akan membenarkan apa yang telah dilakukan tabloid yang di Perancis dan Presiden Macron. Hal itu sangat-sangat menjijikkan, karena seorang presiden bisa berkata demikian. Tetapi kita juga harus berpikir bijak, karena negara itu menerapkan prinsip hukum, aturan, tata cara, memberikan kebebasan, hak berekspresi, hak berbicara. Itu di negara Prancis, yang tidak diterapkan di negara Muslim. Nah, jadi di sini ya, kita harus paham, kita harus bijak dalam melihat segala masalah yang ada. Kita tak bisa mau menang sendiri, kita nggak bisa seenaknya sendiri, nggak bisa. Nah, kita kembalikan kepada kehidupan kita di Indonesia. Intinya seperti itu. Di Indonesia ini agama ada 6 yang diakui. Nah, tetapi di Indonesia sendiri masih terjadi diskriminasi, penghinaan, pelecehan yang dialami oleh agama minoritas yang dilakukan oleh agama mayoritas. Ya. Kita nggak usah melihat jauh ke Perancis sana. Kita lihat negara kita sendiri. Apakah sudah adil terhadap semua agama-agama yang ada di Indonesia? Apakah agama mayoritas menghargai, menghormati agama minoritas yang ada di Indonesia?
Nah, di sini kita harus cermat. Sebagai hal contoh, kalau agama mayoritas yang ada di Indonesia ini menghargai, menghormati agama lain yang mana minoritas, mereka tidak menghina Tuhannya. Sebagai halnya contoh, ada ustadz beberapa bulan yang lalu mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. Nah, apakah perkataan seperti ini dibenarkan? Nah, inilah yang menjadi perenungan kalian. Terus ada Habib juga berkata bahwa jika Yesus lahir, siapa bidannya? Dan ada lagi yang mengatakan, loh, Tuhan kok telanjang? Bahkan kalau kita mau lihat di media sosial, ya, bahkan Yesus itu dilecehkan melebihi daripada karikatur yang dilakukan oleh tabloid yang ada di Perancis. Melebihi jahatnya, lebih melecehkan lagi kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau fair. Bahkan dilakukan itu bukan hanya oleh netizen yang anti minoritas di Indonesia ini, tetapi bahkan juga orang-orang yang berpengaruh, RT RW, lurah camat, bupati gubernur. Ini harus kita cermati. Di Indonesia pun masih susah orang Kristen mendirikan gereja. Bahkan mereka rela menulis spanduk tinggi-tinggi, dilarang mendirikan gereja. Akhirnya jemaat yang Kristen ibadah di lapangan, beribadah di pinggir jalan. Nah, di sini nggak usah kita itu terlalu baperan lah. Pada intinya gini, jikalau agama kita itu tidak mau dihina, jangan menghina agama yang lain. Jika agama kita ingin dihormati dan dihargai, nah, kita harus menghormati dan menghargai. Nah, di situ akan tercipta suatu kedamaian, tercipta suatu toleransi yang baik, interaksi yang baik. Tetapi kalau yang terjadi agama A menghina agama B dengan suka-suka hati dan tidak merasa berdosa dan menganggap itu kafir, lalu pihak agama B sedikit membalas, ya jangan marah, jangan kebakaran jenggot, karena kamu telah menghina terlebih dahulu. Makanya kalau nggak mau dihina, kalau nggak mau dilecehkan, ya jangan menghina dan jangan melecehkan. Simple kok. Kalau Muslim yang ada di Perancis
tidak mau didiskriminasikan atau tidak mau dipersulit, ya, jadi kaum minoritas Kristen yang ada di Indonesia ya jangan dipersulit. Intinya gitu aja. Kita menyikapi hal itu harus seimbang. Siapa sih yang nggak marah, nggak geram, atau nggak emosi, nggak sakit hati kalau agamanya dihina, agamanya dilecehkan? Semua pemeluk agama apapun itu akan merasa tersakiti, tetapi cara menyelesaikannya itulah yang akan memperlihatkan bahwa agama itu dewasa di dalam hal berpikir bijak dalam setiap menangani masalah-masalah soal agama atau gesekan. Dikit-dikit boikot, dikit-dikit boikot, dikit-dikit boikot, boikot. Dulu Israel, bla 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 bla, sama Palestina boikot. Amerika bla 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 bla, boikot. Nah, kalau semuanya dikit-dikit boikot, lah hampir seluruh di Indonesia itu loh pakai produknya itu orang kafir, pakai buatan orang Kristen. Kasihan kalau dikit-dikit boikot, dikit-dikit boikot, dikit-dikit boikot. Kasihan anak bayi-bayi yang minum SGM, akhirnya nggak jadi minum, nggak ada gizi. Disitulah kita harus berpikir yang jelas. Pikir apakah boikot itu berguna apa enggak? Hampir semua gitu loh. Produk Perancis apa aja? Lah Perancis itu siapa? Saudara seimannya orang kafir yang lainnya, saudara seimannya orang Amerika, saudara seimannya Israel, Belanda, Inggris, Belgia, semuanya. Kayak gitu. Kita nggak usah kayak gitu. Selama Indonesia masih bergantung dengan negara-negara kafir, kita harus betul-betul berpikir bijak. Jangan menang sendiri. Yang cerdas, yang waras berpikir bijak. Salam Janjo.